Halo adik-adik semuanya, pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Adik-adik semuanya, objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah segala sesuatu yang berada di alam beserta interaksinya satu sama lain. Bisa dicontohkan interaksi antara air dengan makhluk hidup. Bisa juga interaksi antara udara dengan tumbuhan. Bisa juga interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi antara manusia dengan hewan. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, adik-adik semuanya harus tahu dulu ilmu yang dipelajari dalam IPA. Apa saja sih ilmu yang dipelajari dalam IPA? Yang pertama adalah ilmu fisika. Mana ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur penyusun. Penyusun apa? Penyusun alam dan gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua adalah ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari penyusun dan perubahan zat. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu biologi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang terakhir ada ilmu geologi dan astronomi, di mana ilmu ini mempelajari tentang lapisan penyusun bumi, atmosfer, dan antariksa. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur. Kalau tidak memakai alat ukur berarti tidak dikatakan pengukuran. Kemudian yang kedua yaitu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini yang dapat diukur dikatakan sebuah besaran. Kemudian yang terakhir yaitu satuan. Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara pengukuran, besaran, dan satuan. Adik-adik semuanya, besaran dan satuan terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan besaran pokok, yang kedua ada yang dinamakan dengan besaran turunan. Begitu juga dengan satuan. Satuan juga terdiri dari dua bagian. Ada satuan baku dan ada yang dinamakan dengan satuan tidak baku. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang besaran dan satuan pokok. Besaran pokok merupakan besaran hasil dari pengukuran, bukan hasil dari operasi perhitungan antar besaran. Contoh di sini besaran pokok itu terdiri dari 7, ada panjang, ada massa, waktu, kemudian kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dengan satuannya itu panjang adalah meter, disingkat dengan lambangnya M. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram, disingkat dengan satuannya itu adalah kg. Adik-adik bisa melihat di tabel yang sudah disediakan. Itulah adalah ketujuh dari besaran pokok. Harus dihafal dan harus sampai di luar kepala. Nah, kalau yang ini kita bahas besaran turunan. Mana besaran turunan adalah merupakan hasil dari perhitungan atau operasi antar besaran. Jadi berbanding terbalik dengan besaran pokok. Kalau tadi besaran pokok itu bukan hasil perhitungan, bukan hasil pertambahan, bukan hasil perkalian. Kalau besaran turunan itu adalah hasil dari perhitungan atau operasi antar besaran. Contoh, di sini ada luas. Luas itu adalah penjabaran dari panjang kali lebar. Panjang itu merupakan besaran. Kan lebar juga merupakan besaran. Kenapa? Tadi kan besaran itu ada 7. Sedangkan lebar tidak ada. Lihat di satuannya. Panjang satuannya meter. Lebar satuannya juga meter. Berarti itu masuk besaran.
Meter kali meter itu adalah pangkat 2 atau meter kuadrat. Begitupun dengan contoh yang kedua, di sana ada volume panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu besaran kali besaran kali besaran. Ya, seperti itu. Jadi saya contohkan di sini ada 10 dari besaran turunan dengan penjabarannya dari besaran pokoknya, kemudian singkatan dari satuan internasionalnya. Tadi di awal adik-adik sudah mengetahui bahwa terjadinya pengukuran syaratnya itu harus menggunakan alat ukur. Itu ya. Jadi posisinya kalau tidak menggunakan alat ukur itu tidak dikatakan pengukuran. Nah, di sini kita akan membahas alat ukur dari besaran. Tadi ada besaran panjang. Alat ukurnya ini seperti gambar di sini. Ada yang disebut dengan jangka sorong, ada juga mistar, ada juga yang dinamakan dengan meteran, kemudian ada meteran digital, kemudian ini yang terakhir adalah namanya micrometer screw. Jadi ini semua salah satu untuk mengukur besaran panjang. Terus kita lanjut untuk mengetahui alat ukur massa ya. Massa diukur dengan menggunakan alat. Alatnya itu salah satunya itu adalah timbangan, bisa juga timbangan biasa atau neraca yang lebih sensitif lagi ya. Neraca ada neraca digital. Kemudian ada juga neraca yang disebut dengan neraca pegang. Nah, ini alat ukur untuk mengukur massa. Nah, kalau yang ini adik-adik semuanya, besaran waktu itu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita ya. Waktu bisa diukur dengan menggunakan ya jam. Jamnya juga ada jam digital, ada jam dinding. Kemudian ada bisa juga menggunakan kalender, bisa juga menggunakan ini apa ya? Jam pasir ya. Ini ya bentuk jam pasir. Ini yang suka dipakai oleh guru olahraga ya. Ini adalah stopwatch, alat untuk mengukur kecepatan lari jarak jauh. Ini seperti itu. Inilah alat ukur untuk waktu. Nah, adik-adik, kalau yang ini yaitu besaran suhu, biasanya kita menggunakan yang namanya termometer. Kalau sekarang lagi marak-maraknya di masa pandemi ini adalah untuk mengukur suhu itu adalah yang dinamakan dengan termogram. Termogramnya juga ada yang berapa jenis ya? Ada yang mengukur dengan ditembak, ada yang hanya melintas saja, itu juga sudah bisa mengetahui suhu badan kita ya. Untuk termometer tersebut ada beberapa jenis ya, ada untuk mengukur suhu badan, ada yang untuk mengukur suhu ruangan, bahkan untuk mengukur suhu makanan juga ada ya. Jadi suhu bisa ditentukan dengan menggunakan alatnya yang seperti ini. Seperti ini. Bukan menggunakan tangan, ingat ya. Untuk menentukan suhu badan, panas atau tidaknya, tidak boleh menggunakan tangan. Karena tangan itu bukan alat ukur untuk menentukan suhu. Selanjutnya, adik-adik kita akan membahas alat ukur dari kuat arus listrik ya. Bisa diukur dengan menggunakan ampermeter. Kemudian ada voltmeter, kemudian galvanometer, ada multimeter. Nah, ini semua biasanya kalian dalam kehidupan sehari-hari ya paling yang suka dilihat oleh kalian semua adalah ampermeter ya. Biasanya ini terdapat pada motor, ada mobil. Kalau yang ini biasanya digunakan oleh para ahli profesional ya. Biasanya petugas PLN, kemudian petugas yang ya suka memperbaiki elektronik. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang satuan. Tadi dikatakan bahwa satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran ya. Tadi juga sudah disinggung bahwa satuan itu terdiri dari dua, ada satuan
baku, ada satuan tidak baku. Apa perbedaannya? Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional dan disebut dengan satuan internasional atau disingkat dengan SI. Contohnya, satuan dari panjang itu adalah meter. Satuan dari waktu itu adalah second. Satuan dari kuat arus itu adalah ampere. Satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Nah, jadi mau dimanapun orang berada, ketika mengukur panjang pasti satuannya meter. Artinya ini sudah diakui secara internasional. Kemudian yang kedua yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku, satuan yang bukan standar. Kenapa? Karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh, untuk menentukan jengkal, untuk menentukan panjang menggunakan jengkal. Setiap orang kan berbeda-beda jengkal. Kemudian bisa juga menggunakan hasta, bisa juga menggunakan depa, bisa juga menggunakan siku. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada yang ditanyakan silakan bisa menghubungi WhatsApp atau grup WA yang sudah dibuat. Terima kasih.